Halo Halo semuanya. semuanya, nama saya Juita Daria dengan NIM 210502096, Prodi Manajemen kelas C. Nama saya Petriong dengan NIM 210502134 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen dari kelas C Universitas Sumatera Utara. Nah, pada hari ini kami akan menerangkan mengenai perlindungan konsumen. Maka mari kita lanjutkan. Sebenarnya perlindungan konsumen menyangkut dua unsur atau dua pelaku, yaitu produsen dan konsumen. Apa itu produsen dan apa itu konsumen? Nah, seperti yang kita tahu, produsen adalah orang yang menghasilkan ataupun memproduksi suatu barang, sedangkan konsumen adalah orang yang mengonsumsi barang yang dibuat oleh produsen. Nah, jadi apa itu perlindungan konsumen? Nah, perlindungan konsumen adalah upaya hukum di mana hukum berusaha melindungi hak-hak dari konsumen ketika mengkonsumsi suatu barang agar orang tersebut tidak ditipu ataupun mengalami kerugian. Nah, pasti kalian bertanya-tanya nih, kenapa hanya ada perlindungan konsumen? Kenapa tidak ada perlindungan produsen? Nah, sebenarnya jawabannya simpel teman-teman, yaitu yang paling tahu tentang produk ketika produk itu jadi siapa? Produsen kan, bukan konsumen. Oleh sebab itu, konsumen hanya tinggal mengkonsumsi produk yang telah dibuat oleh produsen, dan produsenlah yang paling tahu mengenai produk apa yang mereka buat, karakteristiknya, bagaimana cara membuatnya. Oleh sebab itu, dapat dikatakan bahwa konsumen adalah pihak yang lebih lemah, yang tidak tahu apa-apa tentang bagaimana prosesnya dan lain-lain sebagainya. Oleh sebab itu, hukum melindungi konsumen agar kegiatan dia konsumsi suatu barang terpenuhi agar hidupnya terjamin, dan itu merupakan hak dari setiap manusia seperti yang tercantum di dalam hukum HAM. Nah, apa saja tujuan dari konsumen dalam mengkonsumsi? Nah, tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhannya, untuk meningkatkan kualitas hidupnya, untuk menambah kesejahteraan di dalam hidupnya, dan lain sebagainya. Nah, jadi tujuan utama dari perlindungan konsumen itu adalah melindungi konsumen ketika melakukan kegiatan konsumsi. Dan konsumen hak mendapatkan advokasi dan perlindungan jika barang mempunyai efek buruk kepada konsumen. Dan terakhir adalah konsumen mempunyai hak untuk mendapatkan ganti rugi atau kompensasi jika barang tidak sesuai atau barang rusak sebelum dibeli oleh konsumen. Dan saya akan menjelaskan tentang kewajiban sebagai konsumen. Jadi pertama, kita sebagai konsumen harus beretikat dengan baik dan kita harus berperilaku dengan bagus, terutama sopan santun dengan penjual. Dan terakhir adalah kita sebagai konsumen harus membayar sesuai dengan nilai tukar yang dijualkan oleh produsen. Nah, karena tadi teman saya yang bernama Patrick telah menjelaskan apa saja hak dan kewajiban dari konsumen, maka di sini saya akan menjelaskan mengenai hak dan kewajiban dari produsen. Nah, tadi kan kalian bertanya-tanya, adanya perlindungan konsumen itu segala macam. Yang kita bahas dari tadi itu hanyalah hak dari perilaku konsumen. Nah, gantian kita akan membahas di sini hak yang akan didapatkan oleh produsen. Nah, si produsen wajib dan bisa membela diri ketika si konsumen melakukan tindakan yang tidak senonoh seperti tidak sopan ataupun melakukan tindakan yang tidak menyenangkan. Dan yang kedua yaitu produsen wajib mendapatkan pembayaran atas transaksi yang telah dilakukan antara konsumen dan produsen. Nah, selanjutnya dan itu semua tercantum di dalam UUD nomor 8 tahun 1999. Nah, tadi kan kita udah membahas nih hak. Nah, jadi kita sekarang gantian membahas apa aja tanggung jawabnya. Di balik adanya hak, pasti tentunya ada tanggung jawab juga kan. Nah, tanggung jawab dari produsen adalah satu, yaitu menjalankan kegiatan usahanya dengan jujur dan mempunyai itikat baik ketika dalam melakukan kegiatan produksinya. Contohnya, yang tidak memasukkan, misalnya saya nih pelaku penjual makanan, misalnya saya jual bakso kayak gitu. Saya tidak boleh menggunakan daging-daging busuk ataupun sifat-sifat zat makanan yang beracun, karena itu akan membahayakan konsumen. Nah, itulah hak dan kewajiban yang harus dan yang dimiliki oleh produsen sebagai pelaku usaha. Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tahap transaksi konsumen. Jadi pertama kali tahap transaksi konsumen dibagi 3, yaitu
Pertama adalah tahap pratransaksi konsumen. Jadi tahap pratransaksi konsumen itu sebelum kita membeli produk tersebut atau jasa tersebut. Jadi sebelum kita membeli produk atau jasa tersebut, kita akan diinformkan atau diinformasikan dari penjual tersebut tentang produk yang akan kita beli. Dan kedua adalah tahap transaksi konsumen. Tahap transaksi konsumen itu waktu kita udah membeli dan antara kedua penjual dan konsumen sepakat dalam membayar dan membeli produk yang dijualkan kepada konsumen tersebut. Dan ketiga adalah tahap purna transaksi konsumen. Jadi ini adalah right after sale service. Jadi ini dimaksud dengan setelah kita membeli produk tersebut, kebanyakan kita akan mendapatkan kayak beberapa bonus tersebut seperti kayak free service selama beberapa bulan. Terakhir adalah asas-asas perlindungan hukum. Jadi asas-asas perlindungan hukum dibagi dengan beberapa hal. Jadi pertama adalah asas manfaat. Asas manfaat adalah mengamankan bahwa perlindungan konsumen akan memberikan keuntungan semaksimal mungkin kepada konsumen dan produsen. Dan kedua adalah asas keadilan. Asas keadilan adalah bahwa kedua pihak, produsen dan konsumen, harus menerima secara adil dan memperlakukan secara adil sesama lain. Ketiga adalah asas keseimbangan. Asas keseimbangan adalah dimaksudkan bahwa pelaku konsumen, pemerintah, dan pelaku usaha mendapatkan keseimbangannya masing-masing. Yang terakhir adalah asas kepastian hukum. Jadi asas kepastian hukum ini dimaksudkan bahwa kedua pihak, penjual dan konsumen, harus mentaati hukum masing-masing agar mencitrakan kepastian hukum yang digunakan oleh kedua pihak tersebut. Sekian dari video kami, mohon maaf jika ada kekurangan ataupun kesalahan kata, dan terima kasih atas perhatian Anda semuanya. Sampai jumpa.